maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya. Jadi ada malaikat Mikael, yang malaikat yang tidak jatuh ke dalam dosa, bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi ada malaikat Mikael berperang melawan naga. Naga itu setan atau Lucifer, ya. Jadi bukan saja di bumi ini ada peperangan, di surga pun ada peperangan, ya. Dan melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Lihat ini, Lucifer pun ada malaikat-malaikatnya. Jadi Mikael dan malaikat-malaikatnya di surga, orang ini sama-sama di surga. Ya, jangan kira orang yang sama-sama di surga pun bisa jatuh ke dalam kejahatan. Orang yang sama-sama di dalam gereja pun, Bapak Ibu Saudara, bisa juga jatuh ke dalam dosa. Tidak semua yang ada di gereja itu pikirannya sama Tuhan. Betul enggak? Iya kan? Cobalah. Aku bertanya, siapa saudara yang 100% pikir saudara di gereja kepada firman Tuhan? Siapa lah? Coba angkat tangan. Gak ada, hanya 2 orang. Berarti semua ini tubuhnya di gereja, pikirannya di mana? Pakai pawang. Kan itu kan? Iya. Malaikat Mikael dan naga, bukan naga ya, naga atau Lucifer sama-sama di surga mereka, berperang merebut kerajaan surga. Ya. Dan dikatakan naga itu dibantu. Kalau tadi Mikael dibantu oleh malaikat-malaikatnya, Lucifer juga dibantu. Terjadi peperangan di surga. Bapak Ibu Saudara, ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Ini Lucifer. Jadi orang yang seperti Lucifer ini, malaikat Lucifer ini yang jatuh ke dalam dosa ini tidak bertahan di surga. Iya. Kenapa? Karena tempatnya bukan di surga. Ya kan? Jadi orang Kristen kalau hidup di dalam kejahatan, dalam dosa, tak bertahan itu. Di gereja 2 jam saja tak bertahan itu. Udah goyang kiri, goyang kanan itu. Tapi kalau di gereja Tuhan, jam 3 sore sampai jam 12 malam bertahan dia. Kenapa? Karena kehidupannya di situ. Jangan heran Bapak Ibu Saudara, kalau kita ke gereja nggak tahan kita. Khotbah saja nggak lama nanti beli naik. Tapi dengan sinetron kurang panjang. Maka dikatakan dalam ayat 8, tetapi mereka tidak bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan ada dengan ada di surga. Tapi kalau Mikael ada. Coba lihat itu berperang. Jangan di kehidupan kita juga seperti itu. Ada peperangan di hati kita antara Mikael dengan malaikat, dengan malaikat Mikael dengan Lucifer. Juga Raja Roda, juga Raja Roda. Yang 2 ini berperang terus. Bagi saudara, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, ada sejarah di Amerika minggu ini, ya kan? Yang dimana seorang anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang tokoh yang namanya siapa? Siapa itu namanya? Charlie ya? Charlie Kirk, ya. Yang ditembak mati itu. Siapa namanya? Charlie Kirk. Itu dia bukan? Ditembak mati dia karena Charlie ini
seorang pelayan Tuhan dan memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, kalau kita setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, iblis tidak suka, berusaha membunuh kita, mematikan kita. Si Charlie ini dia memberitakan Injil, dia tokoh, disayangi semua anak-anak muda di Amerika. Bahkan waktu dia meninggal, Presiden Donald Trump datang, ya kan? Di lapangan besar hadir ribuan orang. Saudara tonton enggak di TikTok? Ya, istrinya berpidato. Istri Charlie Kirk. Dan pidato istrinya, Bapak Ibu Saudara, membuat orang Amerika banyak bertobat. Minggu ini, ya, Bapak Ibu Saudara, ini peperangan antara Mikael dengan Lucifer. Charlie Kirk ini adalah orang yang bertobat, orang yang melayani Tuhan, orang yang memberitakan Injil lewat kemampuannya, Bapak Saudara. Padahal dia tokoh luar biasa, dia dosen dan dia profesor. Tapi dia pakai kesempatan itu di setiap kampus dia memberitakan Injil untuk menjangkau jiwa-jiwa anak muda buat Tuhan. Pasti iblis tidak suka itu. Maka Tuhan dan iblis pakai anak muda. Dan anak muda ini membunuh Charlie Kirk ini. Karena luar biasa pamornya Charlie Kirk ini, sampai Presiden Donald Trump datang menghadiri acara Charlie Kirk ini. Tapi yang paling hebat, Bapak Ibu Saudara, yang ini diberitakan di seluruh dunia, yang tidak bisa dibantah orang. Dan banyak sekarang orang-orang di Amerika anak muda bertobat lewat kematian Charlie Kirk ini. Saya mendengar satu kesaksian seorang anak muda, dan dia yang tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah beribadah di gereja, tapi lewat kesaksian kematian Charlie Kirk ini, dia datang ke gereja, dia duduk persis di mana biasanya Charlie Kirk duduk mendengarkan firman Tuhan. Kesaksian mati syahid membawa Injil luar biasa. Dan istrinya berkata, Bapak Ibu Saudara, dia pakai firman Tuhan. Ya, Yesus berkata di kayu salib, kata istrinya ini, pada waktu Yesus disalibkan, dan Yesus berdoa, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara, dia ribuan orang di lapangan itu, istri Charlie Kirk ini, dan dihadiri Donald Trump. Dia berkata, Yesus berkata di kayu salib, dan Yesus berdoa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan istrinya berkata, saya mengampuni yang membunuh suami saya. Wah, berdiri semua orang, bertepuk tangan, nangis semua orang. Kalau Yesus saja bisa mengampuni dan dia berdoa, ampunilah mereka ya Tuhan. Yesus disalibkan. Saya sebagai istri Charlie Kirk, saya mengampuni pembunuh suami saya itu, supaya jangan dihukum mati. Luar biasa kan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara,
lewat kesaksian istrinya ini, lewat pengampunan istrinya ini, orang-orang lain tenang. Kenapa? Kenapa orang Kristen udah dibunuh suaminya bisa memaafkan? Karena hukum yang terbesar adalah kasih Kristus. Amin. Amin. Karena jika pipi kiri ditampar, berilah pipi kanan. Tapi di sini nggak ada itu. Kalau ditampar pipi kirinya berbeda. Berisi roh, dari isulan gitu kan. Coba Charles Dick itu seorang tokoh pemuda yang luar biasa yang mendukung Donald Trump menjadi presiden, luar biasa. Tapi istrinya bisa, saya mengampuni pemuda yang membunuh suami saya. Bapak Ibu Saudara, sebab itulah di surga juga ada peperangan. Di bumi ini peperangan antara Mikael dengan malaikat Lucifer. Lucifer ini, Bapak Ibu Saudara, ingin menguasai surga. Iya, ingin menguasai surga dan ingin mengusir Mikael. Dan Mikael dibantu dengan malaikat-malaikatnya. Dan Lucifer atau naga itu dibantu dengan malaikat-malaikatnya. Iblis pun ada malaikatnya. Iya, jangan heran Bapak Ibu Saudara, iblis pun ada di mana-mana. Malaikat Tuhan pun ada di mana-mana. Cuma di tempat-tempat yang nggak berkenan kepada Tuhan, nggak ada malaikat Mikael. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Lucifer ini tidak dapat bertahan di surga. Iya, mereka tidak mendapat tempat di surga. Bagi orang-orang seperti Lucifer atau naga atau setan atau hidup dalam kejahatan, tidak ada tempat di surga. Bapak Ibu Saudara, mereka sudah diusir. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita melihat juga ada seorang pendeta, kalau ada orang meninggal, turut berduka cita pulang ke rumah Bapa di surga. Betul tak itu? Dia pembunuh, pencuri pun dia apa semoga pada ke gereja, pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, itu rumah Bapa di surga karena Lucifer saja yang sudah ada di surga dibuang. Maka dikatakan, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Iya, orang yang selalu berbuat jahat, Bapak Ibu Saudara, nggak bertahan di gereja ini. Orang bersorak-sorak memuji Tuhan, orang mendengarkan firman Tuhan, dia main HP. Kenapa? Karena iblis nggak senang dengan firman Tuhan. Iya. Dan 9, dan naga besar itu, si ular tua, ini gambaran Lucifer atau gambaran setan yang digambarkan oleh dengan ular naga yang disebut iblis atau satan. Ya, yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi kerjanya Lucifer ini, kerjanya ular tua ini atau disebut iblis dan satan ini adalah menyesatkan seluruh dunia. Jadi sesatkan semuanya. Ini pekerjaan Lucifer, iblis yang dibuang dari surga. Peperangan terjadi di surga. Sesudah Lucifer atau naga atau ular tua atau setan atau iblis dibuang ke bumi, Lucifer ini berperang mencari mangsa dia. Siapa yang bisa
menjadi temannya. Dan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Jadi nggak ada di surga tempat orang jahat, nggak ada di surga tempat orang nggak pernah ke gereja, nggak ada di surga seperti Lucifer yang disebut ular tua, yang disebut naga, atau yang disebut iblis, atau yang disebut Satan. Nggak ada di surga, dibuang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Lucifer atau ular tua atau iblis Satan itu dibuang, dan dia mencari, menyesatkan semua orang. Jangan heran Bapak Ibu Saudara, di gereja di Indonesia ini pun sekarang lagi heboh-hebohnya gereja setan. Tahu gereja setan? Di Medan ada itu sekarang. Lagi dipertontonkan sekarang bagaimana ibadah gereja setan. Salah satunya pengikutnya dulu adalah si Mongol. Apa nih Mongolnya? Mongol itu kan? Si Mongol itu salah satu pengikutnya. Dan kemarin saya dengar kesaksian si Mongol itu, artis itu kan, wah luar biasa. Pengikutnya banyak katanya. Dan habis ibadah, selesai ibadah, ini pekerjaan namanya pun sudah gereja setan. Masih ada orang yang mau masuk gereja setan. Itulah bahwa banyak orang sudah disesatkan. Namanya saja sudah gereja setan. Gereja setan itu salibnya dibalikkan. Bapak Ibu Saudara, salib kita sudah di atas, tidak kelihatan lagi. Kalau gereja setan itu salibnya dibalikkan. Namanya saja sudah gereja setan, tapi masih banyak orang datang beribadah ke situ. Ini pekerjaan Lucifer. Ini pekerjaan si ular tua yang menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, dia tidak bertahan di surga. Dia tidak ada tempat di surga lagi. Dan Tuhan membuang Lucifer bersama malaikat-malaikatnya ke bumi ini. Maka jangan heran banyak orang Kristen sesat, Bapak Ibu Saudara. Dan habis cerita semua, habis ibadah, mohon maaf, mereka melakukan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istri. Siapa saja, matikan lampu, habis ibadah, silakan tarik menarik. Tapi orang, Bapak Ibu Saudara, sudah begitu masih banyak orang, iya kan? Dulu di Hotel Semarang yang ada Jalan Sengaraja itu, sekarang sudah diratakan itu, ada kerja setan di situ. Di Padang Bulan ada. Dari namanya saja sudah kerja setan. Tapi masih banyak orang suka ke situ. Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena iblis atau Satan atau ular tua itu yang menyesatkan seluruh dunia. Satan. Ada dulu polisi masuk ke Hotel Semarang ibadah sama istrinya. Ya, sesudah selesai ibadah, polisi ini kaget, istrinya hilang. Ya kan? Kemana dari istri itu? Padahal sudah dibawa ke kamar. Habis itu dihidupkan dia lampu. Waduh, jahat luar biasa.
Dan datang polisi ini disuruh tutup itu. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, kita jangan sembarangan masuk gereja. Gereja pun banyak yang disesatkan. Ya kan? Iya. Karena selalu memakai kekuatannya. Makanya Bapak Ibu Saudara dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan bersama-sama dengan malaikatnya. Ya ada pengikut Lucifer ada, pengikut iblis ada, pengikut Satan ada, di mana-mana ada. Di gereja ini pun sekarang ada dia. Nggak percaya sekarang ada di gereja ini, ada di gereja ini. Iya. Sebab iblis itu di segala tempat ada, mencari mangsa, menyesatkan semua orang. Bagi orang yang tidak ada dalam kebenaran, sesat. Ya kan? Jangankan di Sumatera Utara ini aja, banyak. Ada yang anti ada yang tidak anti ya kan? Ada anti makan daging babi. Kalau makan daging babi haram katanya. Gereja. Saya pernah satu pertemuan, saya makan daging babi, berdosa Pak katanya. Kenapa berdosa? Haram itu katanya. Iya kan? Wah, maki-makinya makan daging babi. Iya kan? Pak boleh itu makan daging babi. Itu dosa itu. Saya bilang sama dia, jadi ala jalan dia mau ke neraka. Rendah yang mudah Yesus ini. Ya, apa? Dulu masih di gereja sana, masih di sekolah, ada pendeta dulu khotbah. Ini mengenai bahwa iblis menyesatkan. Silahkan siapa yang mau silahkan, ya kan? Iya. Dia bilang, kalau ada pendeta yang menyimpan ulos, itu adalah kejahatan. Dia bilang gitu. Wah, luar biasa ini kan. Dan saya waktu khotbah di Jakarta, saya khotbah ternyata pendeta menyimpan ulos, langsung dia kayak ular dia katanya. Saya suruh turun dia, Pak, banyak ulos saya di lemari. Tapi pada waktu kedinginan saya pakai itu. Pas nggak ada kenlap, saya pakai itu lagi. Kenapa? Nggak berhala bagi saya. Banyak orang sekarang pakai ulos, dibuat baju kan? Ya kan? Bajunya bagus sekali. Kadang nggak ada ngasih baju ulos untuk saya. Kalau ada saya doakan ya. Iya. 2 bulan lagi mati pendeta. Iya. Bapak Ibu Saudara, aneh kedekat sekarang. Maka kita perlu, Lucifer itu banyak menyesatkan. Yang penting kita berdoa, terima Yesus, mendengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Amin. Setia kepada Tuhan. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudara, dulu lagi ajaran di Sumatera ini, tidak boleh pakai batik. Semua pendeta pakai batik. Saya bilang, bahasa paham batik ini, bayang boleh tahu. Berhala itu katanya. Tapi sudah bertahun orangnya sekarang nggak berhala katanya. Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan bahwa malaikat Lucifer bersama malaikat-malaikatnya, yaitu ular tua atau Satan atau iblis, menyesatkan banyak orang. Ya kan? Iya. Dan peperangan di surga adalah peristiwa yang terjadi antara pasukan malaikat yang dipimpin Mikael dan pasukan Lucifer atau setan. Iya. Peperangan terjadi dimanapun sekarang terjadi. Bapak Ibu Saudara, di mana-mana sekarang kita melihat bangsa Israel, berbagai negara ingin menghancurkan bangsa Israel. Iya. Bapak
Ibu Saudara, tetapi Tuhan selalu memberikan kemenangan. Lucifer adalah malaikat dari surga dan salah satu malaikat yang paling pintar dan pintar bernyanyi. Paling gampang jadi orang pintar nyanyi. Iya, dia artis itu gampang jadi murtad. Karena apa? Orang yang pintar nyanyi adalah orang yang paling gampang sombong. Lucifer itu pintar nyanyi, dan dia adalah pemimpin pujian di surga. Ya, saudara yang pemimpin pujian ini di surga, berarti saudara pemimpin pujian kalau ke surga. Satu ke surga sini, nggak ada ke surga. Mula minta apa? Anggota suruh berguru kita, mula beda kita lah. Ini berguru mau suka aja. Sampai ke surga. Larang juga. Coba semua puji Tuhan. Tapi tidak Lucifer kan? Lucifer itu tidak tepat di surga. Dibuang dari surga dia. Ya kan? Jadi Lucifer adalah malaikat dari surga dan salah satu malaikat yang paling pintar. Iya. Dan pintar juga bernyanyi, pemimpin pujian dia. Iya. Lawan orang pintar sombong. Iya kan? Banyak orang pintar yang sombong. Iya. Kalau dia pintar, lama-lama kepintaran. Beda kan pintar dengan kepintaran kan? Kalau pintar apa? Pandai dengan. Kalau kepintaran, pura-pura malu, abeo. Saya pernah dengar orang, bahasa sedang moto ala Indonesia, bahasa apa? Manusia atau pengen lagi, kayak bohongin kan? Buat apa kalau manusia atau bagai email lagi, jadi bohongan itu ini. Bapak Ibu Saudara, Lucifer memberontak kepada Allah karena kepintarannya dan berusaha ingin menyamai Tuhan. Lihat ini, Lucifer itu pintar nyanyi. Kedua, bermain musik. Ya, orang yang pintar itu nyanyi itu paling gampang. Orang yang terkenal itu coba sekarang si Ruben. Ruben apa tuh? Ruben apa? Onsu. Tahu Onsu itu apa? Onsu itu? Ruben Onsu itu apa? Kopusundu. Ya memangnya kan kopusundu. Tapi karena mau ingin keren, Ruben Onsu. Sebenarnya adiknya Ruben Onsu ini orang yang taat di gereja. Tapi karena kata siapa namanya itu yang di TikTok itu, ya, artis yang hidang pamor orang Kristen akan menolak dia. Betul ya? Ya. Kenapa? Supaya naik pamor lagi ya. Kata siapa? Siapa itu? TV apa tuh? TV. Jadi ini bahasa di TV ya. Orang Kristen yang sudah hilang pamor, katanya untuk menaikkan pamornya dia harus pindah. Kalau dia pindah nanti sudah disiapkan katanya kamera banyak. Waktu si Ruben Onsu di Arab Saudi, waktu dia mencium Ka'bah, foto naik pamor. Tapi kalau orang Kristen yang setia kepada Tuhan, walaupun hilang pamornya, dia tetap mengikut Kristus. Malah dia meninggalkan artis. Ya kan? Banyak kan?
Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara, Lucifer ini dia pintar nyanyi, pemimpin pujian. Jangan heran Bapak Ibu Saudara kalau orang yang pintar nyanyi, pemimpin pujian di gereja sombong kadang-kadang. Tapi sini nggak ada, baik-baik semua sini. Bertobat semua sini. Di sini aja, nanti di bawah nggak tahu lagi. Ya kan? Iya. Baru yang kedua pemain musik. Lucifer itu pemain musik. Dia pintar pujian, dia pintar main musik. Paling banyak di pelayanan gereja pemain musik, pujian, gampang saja. Hati-hati. Kalau seperti saya, nggak pintar nyanyi, nggak pintar main musik, ya, nggak diserang iblis. Disebutnya maritim, langsung ibu kucia, lambe, gitu. Suara di pas, gitu kan. Terus kan suara istri saya bagus. Iya. Bapak Ibu Saudara, itu Lucifer. Iya. Baru ya teruskan. Ya, kejatuhan Lucifer. Ya. Kejatuhan Lucifer dan pemberontakannya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dia itu disebut, Lucifer itu disebut adalah bintang timur karena kecerdasannya, karena kepintarannya. Dia disebut malaikat bintang timur, putra fajar. Coba itu. Dia pintar dalam pujian dan musik, dan disebut dia bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan jatuh. Ayat 13 yang perlu kita perhatikan, ada 6 kesombongan Lucifer. Ayat 13, engkau tadi berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Ini yang pertama, aku hendak naik ke langit. Kalau saudara sering berbicara di gereja atau di SDM atau dimanapun, ala dia, anggosoannya di gereja ini dan terbaca, anggosoannya STM dan hebat. Karena kalau bukan karena aku di sekolah bersinar itu, gak ada apa-apa. Yang pertama, aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan. Baru aku hendak menyamai yang maha tinggi. Tuhan saja mau samai dia. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ini kesombongan. Kesombongan Lucifer, malaikat yang dibuang dari surga. Ayat 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi ada 6 kata aku itu. Dalam ayat 13, 14, angka manusia, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan Lucifer? Karena ini perang di surga antara Mikael dengan Lucifer. Ya, terus kan, ya, Lucifer membawa sepertiga malaikat di surga. Ini. Wahyu 12 ayat 4. Ya. Sebelumnya, cara Lucifer membawa sepertiga malaikat di surga. Ayat Wahyu 12:4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparnya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkan. Perempuan itu gambaran gereja, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama,
musuh Lucifer adalah orang Kristen. Ya, gereja. Lucifer nggak senang orang Kristen datang ke gereja. Paling nggak senang. Ya. Jadi Lucifer itu berusaha supaya orang tidak datang ke gereja. Ada saja caranya, menyesat. Ya. Dan cara iblis mencari mangsanya. Ini saya bilang tadi di gereja ini ada iblis. Ini ayatnya. 1 Petrus 5 ayat 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Jadi ada di sini, keliling-keliling dia. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelan. Di mana pun ada iblis. Di gereja pun ada. Dicari mangsanya. Contohnya lah dulu. Saya pernah bilang, waktu sarai ini dulu saya bilang, bermaaf. Cari waktu sarai ini maunya disuruh tidur lagi. Yesus mur. Ya. Atau siapa? Carlos ini. Carlos siapa? Carlos Tobi. Nanti marahi saya. Carlos Regan kan. Bahwa ayat ini berkata dimusikkan matu si Carlos Regan. Ayat ada burung. Dapur ni mana? Apalagi nak pakai kacamata, lagi roh. Saya pergi kupon, apa ni burung juga. Ya, banyak tu. Iya. Cara iblis merusak di gereja apa? HP. Di silent itu kan? Nggak pakai suara. Saya pun bingung. Kenapa? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Siapa iblis itu? Lucifer. Siapa Lucifer itu? Naga tua, ular tua, dan berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi, ya, seperti malaikat di surga di bawah Lucifer. Coba itu, sepertiga banyak malaikat Lucifer untuk menyesatkan orang Kristen, untuk menghancurkan gereja. Ya kan? Banyak gereja pecah. Zaman era di gereja pun Bapak Saudara di Sumatera Utara banyak. Pas pendetanya khotbah, disuruh turun oleh jemaat. Ada itu kan? Ada enggak? Ada. Jemaatnya dua kelompok. Satu kelompok pro pendeta itu, satu tidak. Pas pendeta yang mau khotbah, yang tidak pro ke pendeta itu disuruh yang lain khotbah. Jadi dua lah mereka khotbah di mimbar ini. Ada gereja loh. Timur pula di TikTok, malu kita. Sebetulnya di dalam gereja itu ada sukacita dan sejahtera, berdoa menyembah Tuhan. Tapi sekarang banyak gereja terbalik. Di gereja banyak berbeda sekarang. Iya, kelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompok kan? Ya, kelompok apa aja? Selaku Tuhan, kelompok selaku sebelum tahu. KA1, KA2. Ada, Siapa kelompok selaku Tuhan? KA3. Ada. KA3. Iya. Nah, terjadi sama roh. Urus saya mah. Oke? Kelompok
selalu sebelum tol. Kakak satu. Sorry batu, kamu awan saya tidak baca. Gereja itu damai sejahtera, amin. Gereja itu sukacita. Iya. Apalagi semua dalam gajiku betul semi betul. Betul lima lawan. Bapak Ibu Saudara, itu dikatakan bahwa berjaga-jagalah sebab iblis atau setan atau Lucifer itu berjalan-jalan keliling mencari mangsa. Siapa yang bisa dibawa sesat? Kami di sini orang yang baik-baik, mana ke surga kan? Ya kan? Disuruh rumah itu, nampak di pinggir-pinggirnya asal surga. Daripada kusurku kan di pinggir-pinggirnya itu tahu. Arang do madokon tumago do madosa gudang daripada sembah dosa. Alana mulu matuan dina kan disibak macam wah lewat neraka. Puji Tuhan kan. Apa dan madosa sotikon? Ayo madosa kerja. Bela pasti neraka. Kan? Arang mau pesoni. Tumago di tempat dosa gudang daripada berdosa otik. Ya, pas marah Tuhan Yesus. Oh berdosa itu kok paham nih, lewat neraka, macumku. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Baru semua ni, mulai suruh berdosa ni. Iya. Bapak Ibu Saudara, itu iblis itu berkeliling mencari nafsu. Jangankan pendeta sekarang banyak jatuh dalam dosa kan? Banyak. Bapak Ibu Saudara, sebab itulah lawanlah dia. Dengan apa kita lawan? Dengan iman kita. Amin. Lawanlah dia dengan apa? Beribadah dan kita. Lawanlah dia dengan apa? Kekuatan firman. Bapak Ibu Saudara. Ya, teruskan. Ya. Iblis atau malaikat setan memerangi gereja. Naga besar atau Satan selalu mencari mangsanya sesudah dibuang ke bumi. Wahyu 12:13. Dan ketika naga itu sadar, jadi si bulus harus sadar, gitu kan? Ini ayat 13. Dan ketika naga itu sadar, dia orang heran, panakku harus sadar, si bulus harus sadar, ya kan? Nama aku harus sadar, kan? Sadar. Ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia membunuh perempuan yang melahirkan anak, perempuan di gereja. Sadar itu sih, sadar Lucifer, dan disungguh dia awalnya, kan? Ya, dia sadar setelah disungguh lagi dia udah dibuang. Baru dia mengejar perempuan yang mau melahirkan ini. Karena Bapak Ibu Saudara, perempuan itu gambaran gereja. Karena dari gereja lah lahir orang-orang Kristen. Ya, maka iblis atau setan atau naga itu sadar, dia mencari orang-orang Kristen supaya jangan ke gereja, supaya jangan beribadah, jangan baca firman Tuhan. Itu menyesatkan si iblis itu. Karena itulah pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Dan sasaran pertama iblis ialah perempuan jemaat atau orang Kristen. Yang pertama dan terkenapa? Keluarga Kristen. Di mana-mana berantakan semuanya.
Iya, jangan heran banyak broken home. Jangan heran banyak terlantar anak-anaknya. Iya, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Iblis tidak suka orang Kristen mendengarkan firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah, firman itu pribadi Yesus, maka iblis berusaha supaya ia menyesatkan semua orang, supaya orang tidak ke gereja dan beribadah. Jadi ini peperangan Bapak Ibu Saudara, ya, antara malaikat, ya, Mikael dan malaikat Lucifer. Punya pasukan. Malaikat Mikael pun punya pasukan. Lucifer punya pasukan. Merebut orang-orang yang datang kepada Tuhan. Ya. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita masih datang beribadah kepada Tuhan. Hari saudara jangan mau disesatkan Lucifer. Jangan Bapak Ibu Saudara sembarangan ke gereja mana. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, di Selambu ini saja, Selambu saya ini pribadi, ada banyak gereja di sini, ada banyak pendeta di sini, di Selambu saja. Tapi kalau saya melihat ada duka cita, ada sukacita, tidak ada pendeta di sini. Ya kan? Kadang-kadang orang bertanya ke saya, bahasa orang kolo bel partida Selambon, olo roho duka cita, olo roho Kristen. Ya kan? Saya bilang, jadilah garam, jadilah terang di mana kita berada. Ya kan? Jadi di mana kita berada, bukan karena pendeta, karena kita orang Kristen. Dimanapun kita, baik ada sini pendeta nggak mau ke STM, nggak mau ke bulan Maret. Kenapa? Dosa di situ. Padahal firman Tuhan katakan, jadilah garam itu dibutuhkan semua orang. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau siapapun itu butuh garam. Berarti kita dibutuhkan semua orang. Terang itu dibutuhkan semua orang. Demikianlah saudara dan saya, dimanapun kita sebagai orang Kristen dibutuhkan semua orang. Amin. 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 Jangan seperti Lucifer dibuang dari surga. Tapi biarlah kita orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Mari manusia kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya.